Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Benarkah kita ingin masuk surga? Orang-orang kafir pun berharap demikian. Tapi ternyata masuk surga itu tidak mudah ya. Emak-emak ini ingat dengan kisahnya Masyitatu binti Fir'aun, tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Bagaimana dia masuk surga? Dia harus merelakan melihat anaknya dimasak di kuali satu persatu. Kemudian terakhir dia yang harus menyeburkan dirinya ke sana. Ternyata nggak mudah masuk surga. Istrinya Fir'aun yang mungkin kita menghafal doanya. Apa doanya istrinya Fir'aun? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Dia mengatakan, wahai Rabbku, wahai penciptaku, wahai pemilikku, wahai pengurusku, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, bangunkan buat aku di sisimu rumah di surga. Apakah hanya dengan berdoa dia masuk surga? Dia dibantai sama Fir'aun, dia disiksa, dia meninggalkan semua kelezatan yang ada di istana. Ya, kalau istri pejabat aja mendapatkan fasilitas penghormatan yang begitu besar, kira-kira bagaimana dengan istri Fir'aun? Istri seorang manusia yang mengaku Tuhan. Fir'aun itu mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Bayangin bagaimana kira-kira istrinya Fir'aun ini mendapatkan kenyamanan, tapi dia tinggalkan semua itu demi untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla. Dia tahu resiko yang akan dia dapatkan. Ketika dia menyatakan keimanan, dia sudah melihat bagaimana tukang-tukang sihir Fir'aun itu dibunuh perlahan-lahan ya, dipotong tangan dan kakinya secara silang, kemudian disalib di pohon-pohon kurma di Mesir dalam kondisi hidup-hidup. Dia tahu resiko itu, tapi dia tetap memilih resiko itu. Kenapa? Ya karena kalau bicara siksaan dunia itu sebentar. Berapa lama istri Fir'aun disiksa? Sehari, 2 hari, 3 hari, anggap setahun. Tapi selesai setelah itu. Tukang sihir Fir'aun sore hari dipotong tangan dan kakinya secara silang, kemudian disalib dalam kondisi hidup-hidup. Darah itu akan habis, kemudian mereka akan mati. Berapa lama proses kematian dia? Ya, memilukan, sakit, tapi sebentar. Tapi kalau di neraka, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Bagaimana Allah menggambarkan penghuni neraka itu? La yamutu fiha wa la yahya. Mereka nggak hidup dan tidak mati. Bagaimana penghuni neraka teriak-teriak memanggil malaikat penjaga neraka. Siapa malaikat penjaga neraka? Ibu-ibu. Malik. Allah mengatakan, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka menyeru mengatakan, wahai Malik, mintakan kepada Tuhanmu agar mematikan kita. Kita kepingin mati, sudah gitu. Udah cukup siksaan ini terus tanpa berhenti. Malaikat Malik tidak menjawab. Di beberapa tafsir disebutkan Malik itu diam selama 1000 tahun. Terus dia teriak-teriak. Setelah 1000 tahun Malik mengatakan, innakum makithun, kalian akan tetap di sana selama-lamanya. Gimana sakitnya mereka. Maka ahibati fillah, berapa pintu surga? Ada 8. Berapa pintu neraka? Ada 7. Mau masuk surga ibu-ibu? Mau. Kadangkala kita itu mau
ke Bekasi, tapi jalannya ke BSD. Mau kemana? Bekasi. Loh, BSD nih, Bekasi, insya Allah nyampe, kata dia. Gimana caranya nyampe gitu loh. Bagi para wanita itu mudah masuk surga. Tapi kenapa perempuan itu banyak di neraka? Kok kontradiktif banget ya? Katanya mudah masuk surga tapi banyak di neraka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila wanita itu sholat 5 waktu, nggak pakai qobliyah, nggak pakai ba'diyah, nggak pakai tahajud, nggak pakai duha, nggak ada. Bas sholat 5 waktu. Cukup buat wanita sholat 5 waktu. Wasamat syahraha. Dia puasa di bulan Ramadan saja. Nggak ada 6 hari di bulan Syawal, nggak ketemu puasa Arafah, wala puasa Asyura, wala puasa Senin Kemis, nggak ada, bas cukup puasa Ramadan saja. Yang ketiga apa? Wa ata'at zaujaha. Taat dan patuh buat suami. Ibu-ibu lebih mudah sholat 5 waktu apa taat sama suami? Lebih mudah sholat 5 waktu. Kalau suruh nurut sama suami, aduh, suaminya belum soleh, Ustaz. Jadi ada aja alasan. Jadi ternyata nurut sama suami ini berat buat wanita. Makanya dia bisa sholat 5 waktu, bahkan ditambahi qobliyah, ba'diyah, bahkan sholat tahajud, Masya Allah, baca Quran. Tapi untuk taat sama suami, tunggu dulu kayaknya gitu. Dipanggil sama suami, jawabnya apa? Labbaik, Masya Allah. Tapi tetap diem di dapur. Panggil sama suami, ta'ali, kata dia. Kesini, kata dia. Tunggulah, nggak ngelihat aku sibuk. Allahu Akbar, ya. Jadi ternyata beratnya perempuan di sini, taat sama suaminya. Wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatan dirinya. Dan sekarang wanita menjaga kehormatan diri semakin berat dengan adanya apa? Handphone, adanya sosial media, ya. Dia berhubungan akhirnya tanpa perlu keluar rumah. Dia tetap di rumah. Sampai ada seorang suami, ya, dia ngomong, Ustaz, istri anak ini kayaknya berhubungan sama orang, Ustaz. Anak tidak tahu dari mana, Abang. Ada perubahan sikap dari dia, kata dia. Akhirnya, Ustaz, anak pasang CCTV. Karena suaminya kerjanya masang CCTV. Jadi dia pasang CCTV di tempat yang istri anak nggak tahu, Ustaz. Ternyata betul, Ustaz. Betul, Ustaz. Berat ternyata. Kadang-kadang perempuan mengatakan, Ustaz, anak tidak mendapatkan perhatian dari suami, anak tidak mendapatkan kasih sayang dari suami. Memang ada ibu-ibu suami yang kaku, ya, nggak pernah ngomong aku cinta kepadamu, yang ada hak dan kewajiban saja. Fulus, halah, sudah, ya, cukup, sudah. Anak pernah bertemu dengan 2 istri jenderal, ya, ketika haji. Dia haji sama suaminya. Dia datang ke anak, Ustaz, kata dia. Dia nggak manggil Ustaz, manggilnya Syafiq dia. Karena anak masih mahasiswa waktu itu, masih mahasiswa. Masih mahasiswa, belum jadi Ustaz. Masih jadi mutawif, ya, dampingin jemaah haji. Dia panggil Syafiq. Dia ngomong, tolong kasih tahu suami-suami kita itu, kata dia. Kita itu bukan hanya butuh fulus, kita butuh perhatian. Betul, ibu-ibu? Betul. Nah, tapi kalau nggak dapat perhatian, apakah kemudian boleh cari perhatian di luar? Nggak boleh. Makanya wanita yang kering dari perhatian, ada satu orang yang memperhatikan dia, seneng banget. Umpamanya dia keluar rumah, ya Allah, tetangga ngomong, ya Allah Mbak, kok tambah cantik ya. Suaminya nggak pernah ngomong cantik. Dia dapat omongan itu, ya Allah, ternyata aku ini cantik ya. Padahal bohong tetangganya.
Astagfirullahaladzim. Maka di sini Nabi SAW mengatakan dia taat dan patuh kepada suaminya, kemudian dia menjaga kehormatan dirinya. Apa yang akan terjadi dengan perempuan ini? Cukup dengan 4 amalan, bayangin ya. Qila laha udkhulil jannah. Akan dikatakan kepada perempuan ini, silahkan kau masuk surga. Min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dari pintu surga yang mana saja. Bayangkan, dia boleh masuk dari pintu Ar-Rayyan. Padahal pintu Rayyan ini khusus buat yang ahli puasa. Dia puasa Ramadan doang padahal. Dia boleh masuk dari pintu jihad. Padahal dia nggak ikut jihad. Dia boleh masuk dari pintu haji. Padahal dia mungkin belum pernah berangkat haji. Artinya subhanallah, betapa mudahnya. Tapi prakteknya berat. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka ya. Fa idza aktsaru ahlihan nisa. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Ketika Nabi SAW menyampaikan ini, beliau ingin para wanita sadar letak kelemahan mereka di mana. Para laki-laki ini nggak banyak bapak-bapak ya. Para laki-laki ini diperintahkan untuk memaklumi kekurangan wanita. Diperintahkan oleh Allah untuk memaklumi kekurangan wanita. Tapi bukan berarti para wanita boleh hidup dengan kekurangan itu, enggak. Hendaklah dia memperbaiki dirinya. Maka ketika Nabi SAW menyampaikan itu, salah seorang wanita mengatakan, walima ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Apa sebabnya kebanyakan wanita di neraka? Apa sebabnya? Kata Nabi SAW, yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Wanita itu kufur sama pasangan hidup. Dia nggak pandai berterima kasih. Ibu-ibu bisa rasakan ya. Ibu-ibu punya sifat yang melupakan kebaikan dan ingat dengan kesalahan. Pernah disakiti sama suami, itu biasanya nggak dilupakan. Ingat bang, 2 tahun yang lalu bang, yang mana lagi? Jadi terus 10 tahun yang lalu pun dia ingat gitu. Dan nanti akan ada pemicu yang membuat dia memuntahkan semua itu. Sampai pernah dengar cerita seorang lelaki yang menceraikan suaminya gara-gara 1 kaleng Pepsi. Menceraikan istrinya, seorang suami yang menceraikan istrinya gara-gara 1 kaleng Pepsi. Ya kita jangan minum Pepsi ya. Ini cerita dulu sebelum kejadian mereka menyerang Gaza ya. Istrinya telepon, bang jangan lupa ya belikan Pepsi. Kan di Arab itu Pepsi Masya Allah ya. Kata suaminya, absyiri, tenang. Pulang kerja suaminya masuk ke supermarket, dia belanja 2 kantong besar jemaah. Subhanallah, dia lupa Pepsi. Dia beli roti, beli ini, beli macam-macam kebutuhan rumah tangga. Datang disambut sama istrinya, dibongkarlah itu kresek, dibuka, ditaruh, ya keluarkan. Nggak ada Pepsi itu. Bayangin, dia lupa dengan semua yang dibelikan suami. Dia ngomong, bang, mana Pepsinya? Ya Allah, lupa. Apa kata istrinya? Engkau memang selalu kayak gitu bang. Ingat 2 tahun yang lalu bang. Ingat bang, waktu itu aku minta ini. Engkau selalu mementingkan keluargamu. Engkau selalu mementingkan adikmu. Engkau selalu ini. Terus diingat itu semua. Kata suaminya, wallah ana lupa. Lupa. Enggak bang, engkau memang seperti itu. Enggak kuat suami, udah aku ceraikan engkau sudah. Bayangin jemaah. Jadi tabiat itu ada. Melupakan kebaikan itu. Walaupun ibu-ibu nggak mengakui, ana percaya sama Nabi Muhammad SAW. Karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah tentang tabiat wanita. Karena itu, bahkan Nabi SAW mengatakan, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahr." Kalau engkau berbuat baik kepada istrimu sepanjang tahun, lalu dia mendapatimu berbuat salah sama dia, perempuannya akan mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Aku nggak pernah lihat engkau nyenangkan aku.
Aku nggak pernah lihat engkau berbuat baik sedikit pun, kata istrinya. Dan ternyata benar sifat ini. Ya, kalau nggak diperbaiki itu akan tetap ada. Bukan berarti nggak bisa diperbaiki tabiat itu ya. Tabiat itu bisa diarahkan. Pernah kejadian di Andalusia ya, kita tahu 800 tahun umat Islam ada di Andalusia. Waktu itu sering terjadi perang antara kerajaan Islam. Salah satu raja itu punya permaisuri yang cantik sekali. Istrinya raja ini melihat anak-anak kampung itu main lumpur, jemaah. Dia melihat, ya Allah seneng banget, kata dia. Dia ngomong sama suaminya, aku kepingin main lumpur, kata dia. Kata suaminya, siap. Dia perintahkan bala tentaranya untuk bikin kolam lumpur dari coklat, jemaah. Karena dia cinta sama istrinya. Akhirnya istrinya mandi coklat, seakan-akan lumpur kan, sampai selesai. Ya, dunia berputar. Sang raja dikalahkan oleh raja yang lain, kemudian dia jadi rakyat jelata. Suatu hari ketika mereka sedang, ya mungkin pergi ke satu tempat meninggalkan kerajaannya, sepertinya rajanya ini bukan raja lagi, sudah mantan raja ini menyakiti hati istrinya. Apa kata istrinya? Bang, aku nggak pernah lihat engkau berbuat baik kepadaku. Kata suaminya, hari aku bikinkan engkau lumpur, wala yaumal wahal. Hari itu pun kau nggak berbuat baik sama aku. Kata suami, ya Allah, benar kata Nabi SAW. Itu ada sifat itu. Jadi tolong diperbaikin gitu loh. Sebenarnya kalau bicara sholat tadi mudah, bicara puasa mudah. Tapi kalau sudah urusannya interaksi sama suami, kadangkala sang istri melihat suamiku punya banyak kekurangan. Dia ini, dia ini, dia itu. Kenapa kau nggak ingat dengan kebaikan dia? Itu masalah para wanita. Dan ada satu lagi sifat yang menyebabkan dia masuk neraka. Wa yuksirna la'n. Banyak memaki. Perempuan itu kalau sakit hati kadang-kala lisannya pedas. Pedas sama suami, pedas sama anak-anak kadang-kala. Sampai ada sebagian anak-anak tuh nggak suka sama emaknya. Yang emak nggak suka sama anaknya. Iya, ini emak nggak suka sama anak, anak nggak suka sama emak gitu ya. Ketika emaknya ngomong, aduh aku tuh capek ini itu, kata anaknya, anak emangnya nggak capek ngadepin mama gini? Capek juga, kata dia. Kalau bisa ganti mama, mau ganti cari mama yang baik. Kadangkala kita itu merasa kita yang berjuang loh, anak-anak juga capek gitu dengan omongan-omongan yang tidak mengenakan di hati. Maka tolong bagi yang ingin masuk surga dari pintu mana saja, ia perlu menjaga lisan. Perempuan itu mau puasa sunnah izin sama suami loh. Bayangin ya, dari besarnya hak suami izin, padahal dia mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia ngomong, bang aku mau puasa sunnah, kata suaminya, boleh, tapi kalau aku ada perlu batalin ya. Boleh nggak? Boleh kalau puasa sunnah, tapi kalau puasa qadha nggak boleh. Ingat, karena puasa qadha itu puasa wajib yang harus diselesaikan. Ini yang perlu diperhatikan juga. Ahibati fillah, pernah suatu hari ya, Ana ingin membuat kita punya gambaran bahwa dunia ini butuh perjuangan. Perjuangan itu membutuhkan pengorbanan, dan kebanyakan pengorbanan wanita ini pengorbanan perasaan sebenarnya. Perasaan, dia mendapati suami lebih mengutamakan orang tuanya, dia mendapati suami lebih baik sama saudara-saudaranya, adalah padahal dia nggak dizolimin sebenarnya, tapi itu jadi ujian perasaan buat dia. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Hakim ya, pernah suatu hari Nabi SAW itu berkunjung ke satu daerah, singgah di rumahnya orang Badui. Di rumah orang Badui itu dimuliakan ya sebagai seorang tamu, dijamu ini dan itu. Dan subhanallah, Rasulullah SAW itu adalah orang yang kalau ada orang berbuat baik, beliau berusaha untuk membalas kebaikannya. Kan memang seperti itu syariatnya. Man sana'a ilaikum ma'rufan, barang siapa yang berbuat baik di antara kalian, maka balaslah kebaikan dia. Kalau nggak bisa balas, maka ucapkan
Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Mohon maaf ini kita mulai duluan ini. Ya, dorong dikit. Kita lanjut ini Bapak. Ketika Nabi SAW sudah selesai dijamu, Nabi mengatakan kepada Badui ini, "Idza ataitil Madinah fa'tini." Kalau engkau singgah ke kota Madinah, engkau jumpain aku ya. Nabi ingin membalas kebaikan dia. Akhirnya suatu hari datang nih orang Badui ke kota Madinah. Dia singgah di tempat Rasul SAW. Ketika sampai rumah Nabi SAW, dijamu sama Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan kepada Badui ini, "Salni, engkau mau minta apa sama aku?" Hanya kalau kemarin kan ya Nabi nggak bisa ngasih gitu kan di kampungnya dia. Sekarang engkau mau minta apa sama aku? Apa kata Badui ini? Dia mengatakan, "Naqah arkabuha wa a'nuzun yahlibuha ahli." Kata dia, aku minta seekor onta betina yang sebagai tunggangan. Tidak semua onta bisa ditunggangi. Onta yang bisa ditunggangi itu onta yang mahal. Bahkan dalam 100 ekor onta belum tentu ada satu yang bisa jadi tunggangan yang bagus. Artinya mahal yang dia minta. Dan dia minta beberapa ekor kambing yang susunya bisa diperes untuk keluargaku. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu, permintaan orang ini besar apa kecil? Besar sekali dia minta itu. Lalu Nabi SAW menghadap kepada para sahabat. Beliau mengatakan, "Ayajizu ahadukum an yakuna mithla ajuzi Bani Israel." Apa nggak bisa kalian ini menjadi seperti wanita tua dari kalangan Bani Israel? Ada cerita wanita yang sudah tua renta. Para sahabat nggak tahu. Wa ma ajuzu Bani Israel ya Rasulullah. Apa cerita wanita tua itu, kata dia. Nabi bercerita alaihissalam, ketika Nabi Musa alaihissalam hendak meninggalkan Mesir, hijrah ya, bersama Bani Israel, berangkat di malam hari, kesasar jemaah, salah jalan. Maka Nabi Musa bertanya kepada kaumnya, kenapa kita kok bisa salah jalan? Ada jalannya sudah biasa dilewatin, tahu-tahu jalan itu hilang. Lalu kata sesepuh Bani Israel mengatakan, Inna Yusuf alaihissalam, sesungguhnya Nabi Yusuf, kita tahu Bani Israel itu kok bisa ada di Mesir karena dipanggil sama Nabi Yusuf. Yang awalnya mereka ada di Palestina, dipanggillah ke Mesir sama Nabi Yusuf. Bapaknya Nabi Yakub, walaupun nanti Nabi Yakub balik ya, tapi saudara-saudara Nabi Yusuf balik ke Mesir. Disitulah kenapa anak turunan Bani Israel banyak di Mesir. Nabi Yusuf yang bawa mereka. Maka sesepuh ini mengatakan, kita dapat cerita dulu bahwa Nabi Yusuf pernah berwasiat, kalian jangan tinggalkan Mesir kecuali bawa jasadku. Apa kata Nabi Musa? Waman yadri qabra Yusuf. Siapa yang tahu sama kuburannya Nabi Yusuf? Ini cerita lama sudah. Siapa yang tahu dengan kuburannya Nabi Yusuf? Kata sesepuh itu nggak ada, kecuali satu perempuan tua. Hanya dia yang tahu dan dia nggak mau ngasih tahu orang lain. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam ngirim orang untuk memanggil wanita tua itu. Sebagai seorang nabi, beliau mengatakan kepada wanita tua ini, Dullini ala qabri Yusuf, tunjukkan kepada aku kuburan Nabi Yusuf. Apa kata wanita tua ini? Hatta tu'tiani hukmi. Iya, tapi ada syarat aku. Keinginanku engkau penuhi, baru aku tunjukin. Kata Nabi Musa alaihissalam, wa ma hukmuki? Apa syaratmu, kata dia. Apa kata wanita tua ini? Akunu ma'aka fil jannah. Aku bersamamu di surga. Engkau jaminkan itu, aku tunjukin kuburan Nabi Yusuf. Itu tadi orang Badui minta onta.
minta beberapa ekor kambing. Perempuan tua ini mengatakan, aku ma'aka fil jannah, aku bersamamu di surga. Dia tahu, perempuan tua ini tahu, kalaupun dia kepingin kembali muda, minta umpamanya, aku kepingin kembali muda, aku kepingin harta, semua bakal ditinggalkan. Nggak ada yang abadi di muka bumi ini, jemaah. Artinya kalau bicara kesenangan, apa kesenangan yang abadi? Nggak ada. Orang senang dapat mobil baru, berapa lama dia senang? Sebulan? Habis gitu biasa aja. Orang senang dapat rumah, Masya Allah, besar rumahnya, bagus, ada kolam renangnya, ini itu macam. Berapa lama dia senang? Bentar. Dan semua kesenangan dunia dibalut dengan kesusahan. Ya, semua merasakan. Hampir semua punya penyakit. Apalagi yang sudah tua-tua, yang sendi-sendinya sakit, punggungnya sakit, ini aduh penyakit semuanya sudah. Dia kepingin berada di tempat yang nggak sembarangan, di tempat yang tidak ada rumah sakit, di tempat yang tidak ada apotek, di tempat yang tidak ada toilet di sana. Surga Allah Azza wa Jalla. Tapi bukan mau di sembarang surga, dia mengatakan surga bersamamu. Artinya dia minta di surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Kesempatan buat dia. Ini nggak ada orang yang tahu gitu loh. Kesempatan. Aku mau minta, kata dia. Kata Nabi Musa, permintaannya berat banget. Akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, ani'ti hukmah. Udah, kau kasihkan, kau berikan jaminan kepada dia. Artinya Allah akan memasukkan dia ke surga. Akhirnya wanita tua ini berangkat ke satu genangan air, jemaah. Dia mengatakan, kalian keringkan tempat ini. Jadi kuburan Nabi Musa, Nabi Yusuf itu ada di dalam kolam, jemaah. Airnya setelah kering, perempuan ini ngomong, gali tempat ini. Digali, keluar jasadnya Nabi Yusuf. Dan kita tahu tanah itu tidak makan jasadnya para nabi. Ketika diangkat jasadnya Nabi Yusuf, jalan menuju hijrah itu terang benderang, jemaah. Maka buat kita semua, tolong ambisinya dirubahlah sekarang. Kita benar-benar cari surga Allah Azza wa Jalla. Pernah istri-istri Nabi itu berambisi dunia? Pernah. Karena manusia biasa, kita itu diuji. Semua umat itu ada fitnahnya. Dan fitnah umat Nabi itu apa? Sallallahu alaihi wasallam. Apa fitnah umat Nabi SAW? Harta. Fitnahnya itu harta. Subhanallah ya. Anak ingat pernah ada satu bupati yang ditangkap KPK. Itu ditemukan di tembok rumahnya uang 250 miliar. Di tembok gitu, jemaah. Artinya nggak ada pintunya. Di semen gitu, semen. Subhanallah. Buat apa? Itulah godaan apa? Aku punya, tapi nggak dipakai apa-apa gitu loh. Padahal harta itu baru berguna kalau dibelanjakan. Nggak ada gunanya harta. Aku punya uang sekian, nggak ada gunanya uangmu. Kalau buat beli kopi baru berguna. Minum kopi. Jadi ketika uang itu habis baru berguna. Tapi itu namanya fitnah ya. Itu namanya cobaan. Istri-istri Nabi pernah ya, mereka minta tambahan nafkah kepada Nabi SAW ya. Lihat mungkin sahabat-sahabat lain bisa hidup lebih nyaman, mereka kok enggak, padahal mereka istrinya Nabi SAW. Akhirnya Nabi mendiamkan mereka. Didiamkan mereka selama 1 bulan. Semua istri Nabi SAW. Jadi ibu-ibu, kalau suaminya mendiamkan ibu-ibu, apa yang dilakukan ibu-ibu? Diamkan juga. Diamkan juga. Emangnya aku butuh sama dia? Ya, ada perempuan-perempuan yang didiamkan sama suaminya, dia malah mendiamkan suaminya. Kuat-kuatan aja kita gitu loh. Mana yang lebih kuat? Adu gengsi. Subhanallah, Nabi SAW mendiamkan istrinya 1 bulan. Beliau nggak tidur di rumah. Beliau tidur di kebun. Di kebun itu ada satu rumah kecil, beliau tidur di sana. Itu tahun ke-9 Hijriah. Bayangin ya, istri-istri Nabi ini mendampingi Nabi sudah hampir 8 tahun, hampir 9 tahun. Tapi namanya perempuan, ya kecintaan kepada dunia ya tetap gitu loh. Tinggal bagaimana kita mengontrol kecintaan itu. Setelah 1 bulan,
berita di kota Madinah tersebar bahwa Nabi Muhammad SAW menceraikan istri-istrinya. Ya gimana sebulan nggak pulang ke rumah istri? Sampai Umar datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah engkau menceraikan istri-istrimu?" Kata Nabi, "La," kata dia. Umar mengatakan, "Allahu Akbar," kata dia. Ternyata berita itu nggak benar gitu loh. Berita itu hoak ya. Akhirnya Nabi SAW dapat wahyu untuk memberikan pilihan kepada istri-istri. Mau bersamaku, ya ikut aturanku. Kalau engkau cari dunia, ya udah, tafadhol, aku akan ceraikan kalian. Turun firman Allah di surat Al-Ahzab, nanti dibaca Ibu. Di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Ini supaya bicara tadi, kita mau masuk surga, kita mau berada di pintu surga, tapi jalan kita kadang-kala kan neraka. Allah mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya ayyuhan Nabi," perintah dari Allah, "Wahai Nabi, qul li azwajika," katakan kepada istri-istrimu, sampaikan ini kepada istri-istri. Bagian perintah dari Allah langsung kepada Nabi SAW untuk menyampaikan kepada istri-istrinya. Apa perintahnya? Katakan kepada mereka, "In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha." Kalau ambisi kalian adalah kehidupan dunia, kemewahan dunia, kenikmatan dunia, fata'alaina, kemari kalian semua. Umatti'kun, aku kasih harta. Mau dikasih pesangon sama Nabi SAW. Mut'ah namanya. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Dan aku akan ceraikan kalian semuanya dengan perceraian yang baik-baik. Sudah pisah baik-baik kita. Tapi kalau bareng nggak mungkin, karena beda tujuan. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Tapi kalau keinginan kalian masuk surga, kalian menginginkan Allah, bagaimana Allah ridha, maka di sini hiduplah mencari keridhaan Allah. Kalau yang kalian inginkan adalah keridhaan Allah, kalian yang inginkan adalah keridhaan Rasul SAW dan kehidupan akhirat, ya kita lanjutkan. Fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar sekali. Maka bicara ketaatan kepada suami lagi, bicara bagaimana bisa masuk surga dari pintu mana saja, itu kembali kepada ambisi kita sebenarnya. Perbanyak sedekah, karena Nabi SAW memerintahkan kepada para wanita itu tasaddaqna, kalian bersedekah. Sedekah ini salah satu sarana menyelamatkan kita dari api neraka. Banyak wanita sedekah tapi pakai fulusnya suami. Engkau sedekah dengan fulusmu. Bagaimana wanita-wanita itu membuka antingnya, dilemparkan ke Bilal, dibuka gelangnya, dilemparkan ke Bilal, kalungnya dia buka, dia lemparkan ke Bilal. Ini salah satu cara memperbaiki tabiat kita agar kita tidak diperbudak sama dunia. Aku dapat duit, aku bagikan. Itu mungkin yang perlu dilakukan. Kemudian yang terakhir, sebelum kita masuk sesi tanya jawab ya, kita masuk ke 10 awal Dzulhijjah, hari-hari terbaik sepanjang tahun. Amalan terbaik di 10 awal Dzulhijjah ini apa? Apa jemaah? Apa? Haji. Haji. Yang haji ini puasa kita bisa lakukan di hari-hari lain. Sedekah bisa kita lakukan di hari-hari lain. Sholat malam, sepanjang tahun boleh kita. Tapi haji yang hanya setahun sekali. Makanya usahakan kita yang punya rezeki itu berangkat haji. Kalau punya rezeki lagi, berangkat haji lagi. Dan usahakan pakai duit sendiri. Iya. Kalau diberangkatkan suami, diborong suami pahalanya. Kalau dapat dikasih suami duit, tabung. Nanti ngomong sama suami, aku mau berangkat haji. Artinya dikasih suami itu, dia tabung, jadi milik dia kan.
Tapi kalau diberangkatkan sama suami, yang bayar kan suami semuanya. Kapan berangkat pakai duit sendiri? Terus terang anak punya istri kepingin berangkat haji, anak ngomong bayar, mana? Iya, dia ambilkan. Iya bang, dia jual ini, dia bantu bang. Anak ngomong supaya dia berangkat, aku berangkat haji sendiri itu. Pahalanya buat aku. Nabi SAW ketika hijrah, ketika Nabi hijrah SAW, itu ditawarin sama Abu Bakar, naik ontanya Abu Bakar. Apa kata Nabi SAW? Bisaman, bayar aku. Kata Abu Bakar, iya. Karena nggak ingin Nabi SAW pahala perjalanannya diberikan kepada siapa? Abu Bakar gitu loh. Jadi kita itu kalau ada proyek kebaikan jangan diserahkan ke orang lain. Enggak, aku sendiri. Ketika Nabi SAW sampai kota Madinah, Nabi mau bangun masjid, Masjid Nabawi itu. Nabi tanya, tanah ini punya siapa? Tanah tempat ontanya duduk gitu. Katanya punya 2 anak yatim, fulan wa fulan. Mana walinya? Dipanggil walinya. Kata Nabi SAW, "Thaminuni." Berapa harganya? Kata dia. Kata mereka, kita tidak minta harganya kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, enggak. Berapa harganya? Nabi bayar jemaah. Karena Nabi ingin pahala itu sampai hari ini Nabi dapat. Coba itu wakafnya para sahabat, ya selesai sudah. Tapi itu wakafnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan sampai hari ini orang sholat di sana Nabi dapat pahala. Maka di sini tadi kadang-kala kita itu perlu mengeluarkan uang sendiri. Tabung ini uangku ini itu, berangkat haji. Bukan dibiayain sama suami, berangkat lagi suami lagi biayain. Enggak bang, aku mau bayar sendiri. Katakan jangan sombong, bukan sombong. Aku kepingin aku dapat pahala. Selama ini pahala engkau terus pahalanya. Dan kita masuk surga masing-masing ya mah. Masing-masing. Sering anak ingatkan. Istri Nabi Nuh di mana? Di neraka. Istri Nabi Lut di mana? Istrinya Fir'aun di mana? Surga. Antum bisa bayangin. Nggak ikut suami. Oh suaminya soleh, insya Allah aku masuk surga. Belum tentu. Boleh jadi istrinya ngomong, anak nggak kepingin kamu dia lagi di surga kayaknya Ustaz. Capek anak. Umpamanya kadang-kadang kan ada istri yang tadi yang nggak taat, yang kalau masuk neraka nggak dicari sama suaminya. Jangan sampai. Begitu pula ada istri-istri yang kalau masuk surga nggak dicari suaminya, biarlah dia diadab dulu di sana. Dia sering nyakitin aku. Enggak mungkin itu terjadi loh, teman. Itu mungkin terjadi karena rumah tangga ini kan mesti ada konflik. Berapa banyak istri yang diem, memang diem, dia diem, nggak apa-apa sudah. Aku tuntut di akhirat nanti. Boleh. Artinya Allah akan berikan keadilan kepada semuanya. Maka di hari kiamat nanti apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Hari itu orang akan kabur dari saudaranya, takut dituntut sama saudaranya. Lari dari bapak sama ibunya, takut dituntut sama bapak ibunya. Lari dari istrinya, kelihatan istrinya, kabur dia. Kita kalau di sini kan, oh kelihatan istrinya ahlan wa sahlan. Di sana boleh jadi kabur dari anak-anaknya. Sedangkan di dunia kita itu ingin meluk anak kita, di akhirat enggak. Kita berusaha kabur dari mereka. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu semua punya kesibukan masing-masing, jemaah. Maka tadi bicara haji itu amalan yang terbaik. Maka usahakan engkau yang punya rezeki, ketika suaminya ngajak haji, siap bang, tapi aku bayar sendiri bang. Jangan kau punya duit beli tas haji, biar suami yang bayarin. Loh seharusnya kau berpikir, tas bang beliin bang, haji aku bayar sendiri, nggak apa-apa. Artinya dibalik gitu, ketika urusan ibadah, enggak, aku mau bayar gitu loh. Itu ibadah yang terbaik haji ini. Cuma ternyata haji ini berat. Haji ini ibadah fisik, ibadah harta, dan ibadah hati. Ketika para wanita bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, naral jihad afdalal amal. Kami melihat jihad itu, perang itu amalan yang paling mulia. Kenapa kita perempuan-perempuan nggak ikut jihad aja supaya dapat kemuliaan itu? Kata Nabi SAW, lakunna jihadun la qitala fi. Bagi kalian para wanita ada jihad yang nggak ada perang di dalamnya. Apa? Haji yang mabrur.
Maka tolong yang berangkat haji, siapkan hatinya, ikhlaskan niatnya. Ada yang berangkat haji, kenapa berangkat haji? Allah Ustaz, nggak enak ditanyain terus sama tetangga, Ustaz, kapan haji, kapan haji? Kan ada orang berangkat haji itu karena nggak enak gitu loh. Masya, fulusnya banyak belum berangkat haji, ke Eropa berangkat haji enggak, akhirnya dia berangkat haji gara-gara nggak enak sama tetangga. Jadi akhirnya pulang haji enak dia, udah haji, oh, alhamdulillah sudah haji, hanya untuk memberikan jawaban itu, nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Maka niatkan lillahi ta'ala, engkau benar-benar berangkat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau mengatakan labbaik Allahumma labbaik, kita mengatakan aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Benar kita mengatakan itu, nggak bohong. Ada orang yang bohong, dia sebenarnya datang memenuhi panggilan diri dia sendiri. Berapa banyak orang yang berangkat haji supaya dapat gelar H. Iya, Ana bertemu loh dengan orang-orang yang terus terang. Ketika Ana jadi mutawif itu, orang itu mengatakan, Ana insya Allah Ustaz mau nyalon jadi gubernur Ustaz. Doakan Ustaz. Betul. Supaya dia pulang itu, di flyer itu bisa ada hanya. Dan dia lakukan itu. Tapi nggak jadi dia. Dia nggak jadi. Yang satu ingin jadi wali kota apa. Jadi intinya ada orang yang nggak ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai udah keluar duit banyak, udah capek ninggalkan keluarga, ninggalkan pekerjaan, di sana lelah, pulang nggak dapat pahala haji. Maka usahakan kalau memang ada niat-niat selain itu, sebelum berangkat kita bertobat kepada Allah SWT. Dan yang mau berangkat haji jangan lupa minta maaf. Kenapa? Taubat itu ada 3 syaratnya. Yang pertama apa? Menyesali. Yang kedua meninggalkan dosa itu. Yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau ada hubungan sama manusia, minta maaf, minta dihalalkan. Kita kadang-kala punya dosa waktu SMA. Pernah dulu makan gorengan, makan 3 bayar 2. Umpamanya jamaah, kita mungkin sudah lupa loh. Tapi Allah ingat jamaah. Dan itu nggak bisa diampuni. Karena urusannya sama manusia. Kita harus minta maaf. Ustadz udah nggak ketemu sama orangnya Ustadz ini itu. Ya sudah, engkau sodakohkan atas nama orang itu. Ya Allah, ini sodakoh buat fulan ya Allah. Ana pernah, nanti engkau akan ditagih hari kiamat. Tapi paling tidak sudah ada yang untuk bayar dia. Seperti itu. Dan kemudian nanti ketika berhaji perbanyak zikrullah ya. Karena terus terang Anda lihat jemaah haji itu banyak yang nggak belajar. Padahal di Indonesia sudah dikasih manasik, bimbingan manasik haji. Tapi sampai sana, aduh apa katanya ustadz sudah. Apa katanya ustadz. Makanya ustadznya di mobil talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Talbiyah jamaahnya di bus. Ustadznya tidur, tidur juga semuanya. Karena dia pikir haji ini ada pemimpinnya. Padahal haji ini nggak seperti sholat yang ada imamnya. Nggak ada imamnya haji itu. Masing-masing berangkatnya bareng-bareng, tapi ibadahnya masing-masing gitu loh. Yang paling baik, yang paling banyak zikirnya. Kadang-kadang orang naik pesawat mau haji, sibuk main game, nonton film. Anda ngomong, ya Allah, engkau mau haji, doanya musafir mustajab, engkau berangkat haji lagi. Udah tinggalkan semua dosa, tinggalkan hal-hal yang mubah yang hanya akan mengurangi fadilah dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah. Dan ingat jamaah semua, kita berada di 10 awal Dzulhijjah ya. Di hari-hari paling besar sepanjang tahun. Masya Allah. Perbanyak ibadah, perbanyak zikir ya. Dan di antara ibadah harta yang paling mulia berkorban. Ya, kepala keluarga berkorban satu cukup untuk satu keluarga. Tapi setiap keluarga mau berkorban masing-masing, yaitu ibadah mereka masing-masing. Puasa jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, puncaknya tanggal 9 puasa Arafah. Suaminya dikasih tahu. Karena kalau ada suami yang nggak tahu puasa kecuali Ramadan, ada, nggak pernah puasa sunnah, maka sampaikan, bang, engkau kan banyak dosanya bang. Ya jangan gitu ngasih tahu suami gitu kan. Memang kan puasa Arafah ini puasa yang ngampuni dosa 2 tahun. Tapi ngomongnya jangan ngomong kau banyak dosanya, dia malah nggak puasa gitu loh. Sampaikan fadilah puasa
Arafah dengan harapan dia mengamalkan puasa itu. Barakallahu fiik.